dari kelompok 4 Mapel Sejarah melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional. Perkenalkan, nama aku Kera Ditania dari absen 16. Perkenalkan, nama aku Aldi Rahmiwati dari absen pertama. Maka nama aku Zafan Ziran Hasabila dari absen 35. Perkenalkan, nama aku Jasmine Amberlanti Pardede dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Raffi Sari dari absen 25. Ada apa aja sih di Museum Kebangkitan Nasional? Terus ya. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi penggerak modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Dalam perjalanannya, gedung tersebut selalu beralih fungsi. Lokasi museum ini tidak jauh dari Pasar Senen, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Gedung ini memiliki skala 1:250 yang dimana terdapat beberapa ruangan yaitu ruang aula, ruang kelas, ruang asrama, ruang olahraga, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang anatomi, dan ruang dapur. Aku Kara Ditania ingin menjelaskan ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia yang berjumlah 12 orang, yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari kelulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti yang pulang ke Belanda. Pengajar Stovia yang akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan selesai kegiatan pelajaran. Halo, perkenalkan, nama saya Jocelyn Aprilianti Pardede dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di dalam Stovia. Nah, salah satu direktur Stovia yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. Hermanus Fredrik Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Saya Nova Konsari, saya akan menjelaskan mengenai ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Meja bedah. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Berikut adalah beberapa buku yang dipelajari oleh mahasiswa Stovia. Selanjutnya ada ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragamnya penyakit, ada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini didapatkan secara turun-temurun. Relief pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Pangandaran merupakan salah satu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Watervreden. Tujuan berdirinya sekolah ini guna mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Berikut ini adalah alat pemecah kepala. Berikut ini adalah elektrokardiograf. Lalu ini merupakan dandang pensteril. Lalu di sini ada beberapa alat dengan fungsi yang berbeda.
Selanjutnya ada Ruang Memorial Hal Budi Utomo. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Swepomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-cita secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Swetomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gagap gembira, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Swetomo dan teman-teman berhasil. Didirikannya saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Swetomo. Berikut merupakan ruang asrama Stovia. Di ruangan ini merupakan ruangan untuk beristirahat para pelajar Stovia. Terdapat beberapa barang seperti kasur, bantal, dan juga lemari. Jadi, Stovia ini memiliki hubungan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi, berdirinya Budi Utomo ini bermula dari ide-ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan alumni Stovia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan serta kebudayaan bangsa. Budi Utomo menjadi pelopor dalam perjuangan kemerdekaan dan memberi banyak kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stovia atau Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlangsung di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan lulus ujian berhitung. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai dari jam 7 hingga jam setengah 1, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap pergantian waktu belajar disediakan waktu istirahat 10 menit. Belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas dilaksanakan pada jam 8 hingga jam 10 untuk mendiskusikan materi belajar yang belum dipahami. Ujian dilakukan secara lisan dan tertulis. Nilai di bawah 5 menyebabkan tidak bisa naik tingkat. Pelajar tingkat 1 dan 2 yang mendapat nilai merah akan dikeluarkan. Sedangkan pelajar tingkat 3 hingga 9 yang mendapat nilai merah akan diberi kesempatan 1 kali mengulang kelas yang sama. Peraturan ini menyebabkan jumlah pelajar di masing-masing kelas jumlahnya akan terus menurun. Ini ada beberapa foto yang diambil, yaitu kelas Stovia, peresmian alat kedokteran, kelas anatomi, dan meminum obat cacing. Nah itu guys, ada beberapa ruangan dan juga objek dari Museum Kebangkitan Nasional. Gimana guys, seru nggak? Thanks for watching ya. Bye-bye.